Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu UMKM dalam perspektif hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM itu jumlahnya luar biasa. Bahkan konon ceritanya di Kebumen saja itu mencapai puluhan ribu. Nah, kita akan banyak perbincangan nanti, terutama dengan narasumber yang dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM. Seperti apa kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Bumen, termasuk juga terkait dengan masalah legalitas dari para pelaku usaha tersebut. Dan kita juga tentunya akan bertanya lebih jauh sejauh mana dampak atau manfaat yang bisa dipetik dari legalitas yang dipenuhi oleh sebuah usaha. Nah, baik, untuk membahas masalah ini di studio telah hadir ada beberapa narasumber, ya. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Hambali, narasumber tetap di acara ini. Beliau seorang pakar hukum dan juga advokat serta dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Wajan. Ya, gimana? Semangat ya. Iya, malam minggu ya. Semangat ya. Ya. Dan ini dari Dinas Naker Kop UMK Kabupaten Bumen sudah sampai di studio. Langsung saya akan persilakan untuk masuk ke studio. Silakan Bu. Silakan. Ya, ya, nggak apa-apa. Belum terlambat Bu ini. Ya, ya, silakan dipakai itu yang mikrofonnya itu. Sana, Bu, yang putih. Dan kepada para pemirsa, sebelum saya lanjutkan perkenalan dengan narasumber yang satu ini, sambil beliau mempersiapkan diri, saya akan ingatkan kepada para pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Dan program ini juga bisa Anda simak melalui saluran YouTube Live, yaitu di Kebumen On TV, atau Facebook Live, yaitu di Ratih TV. Baik pemirsa, saya saat ini akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Kepala Bidang UMKM lah mungkin lah ya, dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Bumen. Ibu Hamla, selamat malam Bu Hamla. Selamat malam Pak Warjan, selamat malam pemirsa Ratih TV dan pendengar FM yang berbahagia. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di studio, ya. Walaupun agak terkopoh-kopoh ya. Iya Pak. Apa-apa, belum terlambat Bu ya. Mungkin perjalanannya kurang lancar. Dan sedianya malam ini kami juga menghadirkan salah seorang pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bumen. Namun sampai saat ini sudah. Oh ya, silakan. Ya, ternyata narasumber dari pelaku UMKM juga sudah di studio. Sebelum kita berbincang, saya persilakan kepada pelaku UMKM untuk langsung menuju ke tempat yang telah disediakan. Ya, sudah hadir ini beliau. Silakan Mas, langsung dipasang mikrofonnya. Dan bagi para pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, silakan senyampang ada kesempatan untuk bertemu dengan pejabat UMKM dan juga pelaku usaha. Silakan Anda yang punya unek-unek ya terkait dengan usaha ekonomi di bidang UMKM ini, bisa sharing bersama-sama narasumber yang sudah ada studio. Dan saya akan sapa pelaku usaha yang sudah ada di studio. Kalau nggak salah Mas Nanang. Iya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam. Iya. Sudah, terima kasih Mas Nanang ya. Iya. Sudah ada di studio walaupun agak terlambat sedikit, nggak apa-apa. Iya. Mas Nanang itu pelaku usaha di bidang apa Mas? Saya kerajinan jenitri. Kerajinan jenitri. Tinggalnya di mana Mas Nanang? Di Kutosari. Kutosari, ya. Langsung saya perkenalkan, dan beliau sendiri yang menyampaikan karena ini baru nyampe di studio. Baik pemirsa, kita akan segera berbincang dengan narasumber terkait tema kita pada malam hari ini, UMKM dalam perspektif hukum.
Saya akan tanya ke Bu Hamla dulu, Bu Hamla ya. Ya. Iya. Bu Hamla mungkin bisa dibuka sedikit tuh. Oh iya, siap. Biar pemirsa itu nggak bingung. Ini ibu apa bapak kan gitu. Ibu bapak. Iya. Ya, beliau ini sudah kelihatan jelas. Beliau Bu Hamla ini di Dinas Naker Kop UMK ya Bu ya. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ya. Jadi lengkapnya demikian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ya. Kalau Ibu Hamla kebetulan di bidang apa Bu? Kebetulan kami selaku Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial. Ya, berarti tepat sekali untuk berbincang malam ini ya Bu ya. Siap. Nah, saya akan tanya ke Bu Hamla dulu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu sebenarnya seperti apa Bu kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Buen, baik dari segi kuantitas maupun kualitas Bu. Oke. Ya. Baik, pemirsa KTI TV dan pendengar INFM yang berbahagia, ingin saya sedikit memberikan wawasan atau wacana ya terkait usaha mikro, menengah, kecil maupun menengah yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi untuk saat ini dari adanya pandemi COVID-19, UKM Kabupaten Kebumen pada awalnya memang sangat terpuruk. Pada awalnya di bulan-bulan awal itu sangat terpuruk. Jadi jatuh bagaimanapun juga mereka tidak bisa menggeliat karena kondisinya memang tidak bisa bergerak ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam inovasi dan pemikiran yang kreatif, mereka mencoba bangkit, salah satunya dengan cara online. Dengan cara online, dengan cara menjaring di jejaring sosial mereka sendiri, dengan jejaring grouping ya yang ada di WA group mungkin atau dan semacamnya. Jadi mereka berusaha tidak terpuruk berkelanjutan. Berarti jadi, terpuruknya tidak terlalu lama ya Bu ya? Tidak. Alhamdulillah seiring waktu mereka bangkit kembali, bahkan bisa mengenal lebih jauh karena bagaimanapun juga berselancar di internet itu kan lama-lama meluas. Jadi untuk saat ini di Kabupaten Kebumen untuk usaha kecil mikro ini sudah mulai bangkit kembali dan bahkan tumbuh pengusaha-pengusaha kecil yang notabene bisa merambah ke kabupaten lain bahkan ke luar kota. Berarti sampai saat ini mungkin pemasaran yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha itu melalui online. Pemanfaatan ini media sosial ya? online ya. Apalagi saat-saat semacam ini kan masih berlaku ketentuan social distancing kan seperti itu betul, ya. Berarti pada waktu terpuruk dulu itu karena waktu awal-awal COVID itu kan memang ada ketentuan yang cukup ketat ya, orang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berkeliaran. Nah ini ternyata berdampak sekali Bu ya kepada aktivitas UMK yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah kemudian di Kebumen sendiri kira-kira jumlah UMKM itu ada berapa ini Bu Kamala? Jumlah tercatat di Kabupaten Kebumen di kisaran 45.417. Itu baik itu usaha kecil, menengah maupun mikro. Nah di tahun ini pun kami sedang ada kegiatan yang sifatnya pendataan ulang Bapak. Itu data di akhir tahun 2013 berkembang sampai dengan 2019 di angka 45.417 tersebut ya. Kemudian seiring waktu kan di antara angka-angka itu data-data tersebut itu ada yang nggak valid. Contohnya mereka yang dulu di survei itu apakah masih eksis tidak, masih ada keberadaannya ada atau tidak. Nah, di tahun ini alhamdulillah kita ada kegiatan untuk pendataan ulang, di mana kami dengan pihak ketiga bekerja sama untuk mendapatkan data tersebut secara face to face bahkan. Jadi semacam survei ya Bu ya? Survei ulang, pendataan ulang, ya, disurvei langsung. Itu berarti dari dinas itu melakukan update terus Bu ya? Betul. Berapa bulan atau tahun sekali Bu itu? Kalau updating data yang selama ini dijalankan itu angkanya muncul setiap 1 tahun sekali. Tahun sekali ya? Ya, tapi ya kembali lagi data lama itu kita tidak bisa hapus karena memang keberadaannya memang kita tidak tahu pasti. Yeah. Nah, di tahun ini kita coba mengadakan pendataan ulang yang notabene bisa diprediksi bahwa UKM Kebumen itu meningkat pesat
karena banyak bermunculan usaha kecil mikro ini untuk mengantisipasi apa yang sudah mereka jalankan kesehariannya, di mana ada yang kena PHK akhirnya beralih ke mikro, ke usaha kecil, kemudian ada yang tadinya mungkin di sektor formal akhirnya beralih menjadi usaha mikro. Jadi diprediksi bisa lebih dari perkiraan yang kita bayangkan. Berarti ada kemungkinan sekarang itu jumlah UMKM itu meningkat secara kuantitas ya Bu ya? Iya betul. Apalagi adanya COVID ini kan banyak banyak pekerja yang mungkin harus berhenti, PHK, dirumahkan, sektor-sektor formal mungkin juga kesulitan. Betul. Akhirnya lari justru ke mikro dan kecil, ya luar biasa. Nah, kemudian karena saya sebelum ke Bu Harma lagi, saya akan tanya ke Mas Nanang dulu ya. Mas Nanang itu pelaku usaha yang bergerak di bidang kerajinan jenitri. Kerajinan jenitri yang seperti apa itu Mas maksudnya? Kalau saya yang untuk aksesoris. Iya. Jadi bahan baku yang udah diolah jadi aksesoris seperti itu. Jadi seperti gelang, kalung, kayak gitu. Itu sudah berapa lama nih Mas Nanang menekuni bisnis ini? Kalau untuk jenitri sekitar 2016. 2016 ya? Apakah pada saat awal-awal booming jenitri itu apa sebelumnya itu Mas Nanang? Itu waktu boomingnya. Booming ya? Iya. Jadi ke booming, pas booming 2016 saya mengambil langkah dari aksesoris yang dari pabrikan itu bahan-bahan yang pernak-pernik, beralih ke jenitri. Tetapi karena yang lain sudah menjual jenitri dalam bentuk bahan baku, saya ingin beralih ke sesuatu yang berbeda, yaitu dengan mengolah biji jenitri jadi aksesoris seperti itu. Kabarnya marketing jenitri itu memang fluktuatif waktu itu Mas ya? Sempat booming, kemudian reda, booming lagi, seperti itu Mas ya? Iya, kalau untuk jenitri karena setiap tahun atau setiap panen itu pasarnya berbeda. Jadi karena jenitri untuk bahan bakunya kan diminati oleh India, Nepal, Cina seperti itu, dari sana permintaannya berbeda setiap tahun. Jadi kadang dari petani jenitri mempunyai stok yang banyak, ternyata itu bukan yang diminati gitu ya. Seperti itu. Itu bisa berubah-ubah ya Mas, jenisnya ya. Dan itu yang membingungkan para petani ya Mas ya. Iya, karena jenis jenitri itu banyak sekali, ada 20 jenis lebih. Mungkin tahun ini dari konsumen itu menghendaki jenis A. Tahun depan mungkin sudah berubah lagi jenis yang lain begitu Mas Nanang ya? Iya betul. Jadi seperti contoh 2016 itu kan medana itu sangat mahal, jenis jenitri yang medana. Jadi setelah booming, petani menanam medana semuanya. Ya, terus? Ternyata setelah panen medana nggak booming lagi. Dan untuk peminat dari luar negeri yang meminati jenis lain seperti itu. Wah, itu berarti kecelik lah. Para petani istilahnya kecelik ya Mas ya? Iya. Nah, itu yang kemudian harapan mereka jadi pupus kan gitu ya. Okay. Tadinya berharap akan menjadi miliarder, sudah bisa memanen jenitri sekian ton, ternyata pada saatnya tidak booming. Tidak booming, iya. Harganya malah justru mungkin jatuh. Anjlok, gitu ya. Nah, Mas Nanang itu mengambil pada sisi yang lain ya, pada aksesorisnya. Iya. Berarti aksesoris justru malah tidak terpengaruhi oleh jenis jenitri yang mana gitu Mas Nanang? Tidak. Jadi karena kalau untuk aksesoris itu menggunakan jenitri apapun bisa. Bisa ya? Iya, karena kalau untuk aksesoris sendiri tidak memerlukan atau pasarannya itu lebih luas. Kalau misal untuk bahan baku kan pasarannya spesifik seperti luar negeri, terus orang Hindu dan lain-lain. Tetapi kalau untuk aksesoris kan semua orang bisa membeli seperti itu. Kemudian Mas Nanang selama ini pemasarannya sudah menjangkau sampai di mana nih Mas Nanang? Kalau saya paling lingkup Indonesia. Kalaupun ada yang ke luar negeri itu melalui yang ekspor dari teman-teman saya yang
ekspor bahan baku. Bukan Mas Nanang sendiri yang mengekspor ke sana ya. Tapi kelihatannya sudah sampai ke luar negeri Mas ya, barang-barang dari Mas Nanang ini. Iya, sudah. Nah, kemudian omset Mas Nanang sendiri saat ini sudah mencapai berapa besar ini Mas? Kalau omset berapa ya? Itu sekitar ya kalau untuk bulanan sekitar berapa ya? 7 sampai 10 mungkin. 1 bulan ya? Iya. Omset ya? Iya. Keuntungan kira-kira berapa persen Mas Nanang? Kalau untuk aksesoris lumayan sih sekitar berapa ya 50 sampai 100% bisa untuk keuntungan, maksudnya dari bahan baku ke itu. Iya, dari modal produksi Iya. sampai harga jual gitu Iya. bisa 50 sampai 100% ya? Bisa, kalau aksesoris bisa. Artinya kalau omsetnya Mas Nanang dalam 1 bulan 7 juta, berarti keuntungannya bisa 3,5 juta, Bisa. 4 juta, 5 Iya, juta, bisa sekitar segitu itu. ya? Iya. Wah, ini luar biasa ini. Nah, ngomong-ngomong udah punya berapa karyawan Mas Nanang? Kalau saya untuk sehari-hari kadang dibantu 1 sampai 2 sih. Iya. Belum banyak karyawannya ya? Belum. Bayangan saya udah puluhan karyawan, apa ratusan gitu. Iya. Ternyata belum ya? Belum. Nah, pemasaran selama ini jadi masih cukupnya di dalam negeri Mas ya? Iya. Terus progresnya seperti apa Mas? Setiap bulan, setiap tahun, apakah dirasakan ada peningkatan omset begitu? Kalau untuk itu relatif standar sih. Untuk peningkatan ya lumayan ada. Ya, baik. Saya kira saya akan beralih ke Pak Dokter dulu. Nanti kalau kita banyak berbincang dengan Mas Nanang, Pak Dokter jadi ngantuk. Gitu ya. Sekarang Pak Dokter dulu Pak. Pak Dokter, ini kan topik kita malam ini kan UMKM dalam perspektif hukum. Nah, ini saya ingin tanya, dalam sebuah perusahaan Pak, ya, atau usaha ekonomi, ini seberapa penting unsur legalitas Pak? Iya. Jadi kan gini Bang, di dagang itu memang udah bawaannya, jadi bawaan setiap orang. Iya. Sejak zaman sebelum Masehi sampai sekarang, dan saya yakin ke depan lebih-lebih ya. Gitu. Sehingga ada pedagang kaki lima itu kan teknologi waktu itu pedagang kaki lima ada paling hebat. Itu ya. Nah sekarang tadi kita mendengar dari Bu Hamla sudah pakai online. Iya. Nah itu teknologi lebih hebat lagi. Bisa jadi besok mungkin jadi Pak Nanang ini cukup di rumah, barang udah beredar sendiri. Iya. Gitu. Ya itu. Nah sekarang persoalannya kan bagaimana perlindungan. Iya. Karena perdagangan itu interaksi antara orang satu dengan orang lain itu rawan terjadi gesekan, baik karena perbenturan kepentingan maupun mungkin perbedaan kepentingan gitu. Nah untuk itu perlu ada, nah ketika orang satu dengan orang lain bertemu itu Anda perlukan hukum. Jadi hukum mengatur, ketika sendirian enggak masalah. Ini dari karyawan aja udah punya karyawan, dan berarti sudah perlu ada hukum juga dengan karyawan. Jangan sampai nanti karyawan enggak dibayar, protes kan gitu kan. Tapi kalau sudah ada perjanjian, gajinya berapa, persentase atau sejumlah uang, selesai. Nah, jadi hukum itu tidak harus berbentuk undang-undang, hukum itu kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan antara satu dengan yang lain, antara Pak Nanang dengan karyawan, misalnya antara Pak Nanang dengan distributor atau mungkin ya distributor ya atau reseller, itu selesai asal ada kesepakatan. Karena kesepakatan atau merupakan satu bentuk perjanjian, dan perjanjian itu layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Gitu. Jadi tidak harus mengacu ke yang lebih luas atau lebih tinggi. Dan kita beruntung ya di Indonesia sudah ada undang-undangnya, Bang. Ada undang-undang yang mengatur mengenai UMKM ini. Kalau enggak salah ingat 20/2008 mungkin ya Bu ya. Iya betul ya. Ya, itu sudah mengatur, dan ini juga tampaknya pemerintah mau mengajukan RUU inisiatif Omnibus Law ini soal UMKM akan masuk ke Omnibus Law. Dan saya sudah tulis juga di beberapa media mengenai Omnibus Law ini, tapi bukan tempatnya sekarang kita bahas ya. Jadi ini cukup baguslah kita, tinggal Pak Nanang menyesuaikan. Nah, dalam usaha itu ada badan hukum, ada badan usaha.
Nah, sekarang Pak Nanang tinggal pilih mau badan hukum atau badan usaha atau tidak berbadan hukum dan berbadan usaha. Ini tentu tiga-tiganya berbeda. Kita anggap badan hukum dan badan usaha menjadi satu kelompok ya. Yang kelompok lain itu tidak berbadan hukum atau tidak berbadan Usaha. bukan merupakan badan usaha misalnya. Ini tentu dalam kiprahnya akan sangat terbatas kalau tidak berbadan hukum atau tidak berbadan usaha. Baru mengajukan permodalan ke perbankan saja kemungkinan kecil akan dikabulkan, artinya kemungkinan besar ditolak itu. Kemudian untuk ekspor juga demikian. Itu satu soal organisasinya. Kemudian yang kedua untuk pelindungan produksinya. Pak Nanang ini tadi menceritakan produksi aksesoris. kerajinan ya, aksesoris. Aksesoris itu ada dua kemungkinan. Yang pertama jiplak atau mungkin modifikasi, yang kedua kreasi sendiri. Nah, kalau kreasi sendiri ini perlu dilindungi hukum juga dengan mengajukan hak cipta ya. Mengajukan hak paten maksud saya. Karena hak cipta setiap orang membuat ciptaan sesuatu otomatis copyright melekat. Tapi kalau tidak dilindungi oleh hak paten, itu bisa jadi nanti diambil oleh orang lain, maka perlu dipatenkan. Dan ini sekarang prosesnya sangat mudah, online juga, tidak perlu berhari-hari gitu. Kita tidak perlu banyak biaya. Ya cukup beli pulsa bisa mengurus hak paten ya. Kalau kesulitan banyak perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi tempat saya kerja ada juga lembaga yang membantu mengurusi pendaftaran hak paten ya di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Itu ada yang ngurus itu. Jadi kalau kesulitan bisa minta bantuan. Tidak dipungut biaya juga. Yang penting persyaratan dipenuhi gitu. Nah, kemudian kalau tidak ada hak paten bisa jadi nanti kalau diekspor itu dipatenkan oleh sana, kehilangan hak paten kan. Maka ini perlu juga dilindungi hasil produknya. Yeah. Nah, kemudian dari sisi dari sisi perizinan usahanya ya. Dari sisi karena badan usaha kalau tidak punya izin usaha ya dia tidak bisa berusaha apa-apa. SIP atau ya TDP apa Bu? Udah NIB. NIB ya. NIB ya. Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya itu perlu juga walaupun sudah punya CV, punya PT, punya UD, Birma dan sebagainya. Kalau belum punya itu kan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak. Satu itu ya untuk bergerak. Kemudian juga tidak bisa. Itu sangat menjadi sangat penting ketika mungkin ada pengadaan barang dan atau jasa pemerintah itu hanya yang punya NIB tadi yang bisa mengikuti lah. Ini juga menjadi penting. Nah, sekarang peran bagaimana bisa tahu karena UMKM ya. Jadi mikro, kecil, menengah ya. Yang menengah saja belum tentu paham Pak soal ini, apalagi yang kecil ya. Karena mereka rata-rata tidak memiliki konsultan. Ya, untuk membayar konsultan atau mungkin kesadaran untuk memerlukan konsultan itu belum nyampe. Gitu. Ini perlu peran serta dari pemerintah dalam hal ini Disnakerkop ya kalau Kebumen Disnaker UKM ya. UKM ya. Dulu kan Nakertrans sekarang KOP ya. UKM itu berperan besar Pak. Jadi memberi penyuluhan atau pembinaan itu menjadi sangat penting, bukan hanya mendata Pak. Dan mendata aja tadi dilibatkan pihak ketiga ini sangat disayangkan Pak. Karena pihak ketiga konotasinya ini udah proyek sensus. Akurasinya siapa yang menilai akurasi laporan dari pihak ketiga? Apa sanksinya? Untuk menilai akurasi data tidak gampang, bagaimana memberi sanksi kan? Nah ini, jadi sepanjang mainstreamnya bukan mainstream proyek, tidak apa-apa ya. Tapi kenapa tidak diumumkan saja suruh registrasi? Kan tidak perlu pihak ketiga, Pak. Tidak perlu buang biaya. Nah biaya itu bisa untuk pembinaan, Pak Nanang dan kawan-kawan kan? Ini satu pemikiran. Kemudian pembinaan itu satu yang paling penting bukan pembinaan produk, Pak. Karena kayak Pak Nanang nggak usah diajari sudah bisa. Jadi katakanlah tidak ada Disnakerkop UKM itu tidak ada, itu Pak Nanang udah bisa produksi. Yang belum tentu bisa, itu ngurus izin, ngurus ekspor, dan sebagainya. Ini yang penting. Nah seringkali saya melihat justru pemerintah itu ngajari, Pak. Ngajari bagaimana memproduksi. Ini kan bisa jadi nguyai segoro gitu loh. Iya.
Jangan-jangan malah yang ngajari malah tidak paham karena bukan bidangnya gitu. Nah, saya kira perlu juga ada kerjasama juga dengan Disperindak. Jadi perlindungan hukum di tempat kita sangat bagus. Hanya memang saya tidak tahu nanti ini Omnibus Law itu bunyinya macam apa, apakah merugikan Pak Nanang dan kawan-kawan ataukah menguntungkan. Ini yang harus dicermati. Jangan sampai nanti kedepannya justru terganjal oleh regulasi yang baru ini. Ya. Baik, Pak Kotor. Pemirsa, ternyata legalitas sebuah usaha itu sangat penting ya. Baik untuk melindungi dirinya sendiri maupun untuk keperluan-keperluan lain ketika kita membutuhkan hubungan dengan pihak lain. Ini sangat penting. Oleh karena itu nanti saya akan perdalam lebih lanjut ke Bu Hamla dari Dinas Naker Kop UKM ya. Seperti apa kondisi UMKM di Kebumen dari aspek legalitas. Jangan-jangan sebagian besar masih belum punya izin dan sebagainya ya. Sehingga nanti seperti apa dampaknya, tapi kita harus jeda dulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Ya, masih bersama kami di acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini untuk mengupas tema kita UMKM dalam perspektif hukum. Dan sudah dapat beberapa informasi dari narasumber bahwa ternyata UMKM di Kebumen luar biasa banyaknya. Dan menurut penjelasan Pak Doktor ini, legalitas bagi sebuah usaha sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kepentingan si pelaku usaha sendiri. Nah, untuk itu saya akan bertanya kepada Bu Kabid dari Dinas Naker KOP UKM ini, seperti apa kondisi UMKM kita dalam hal legalitas. Bu Kamla, tadi disebutkan ada 40.000 sekian, banyak sekali. Nah, kira-kira dari sekian jumlah UMKM yang sudah legal, yang sudah memiliki legalitas, sudah punya izin resmi, itu ada berapa persen, Ibu? Ya, baiklah Pak Watjen. Jadi kalau kita bicara jumlah, kita harus runut ke belakang ya. Iya. Tapi yang secara umum kita ketahui jumlah UKM atau usaha kecil mikro yang ada di Kabupaten Kebumen yang sudah berizin memang sangat-sangat sedikit. Makanya kami pun selaku pemerintah daerah dalam hal ini ada PLUT ya, Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Di sana ada pendamping-pendamping KUKM Pak yang berjumlah itu 10 orang dari APBD dan 2 orang dari APBD provinsi dan 2 orang dari pusat. Yang notabene mendampingi baik itu usaha kecil mikro maupun koperasi UKM yang ada di koperasi, yang binaan koperasi. Jadi di sana mereka memberikan edukasi, memberikan pendampingan terkait izin-izin tersebut juga. Di mana tidak lepas dari hal tersebut, kami juga menyelenggarakan pelatihan terkait izin. Bekerja sama dengan DPM PTSP, dalam hal ini MPP sekarang ya. Iya. Nah, kami bekerja sama dengan MPP melaksanakan sosialisasi termasuk juga teknis pendampingan untuk pembuatan izin NIB. Jadi baik itu NIB, kemudian melangkah lagi kalau dari sektor makanan mungkin PIRT-nya, kami fasilitasi juga Bapak sampai dengan mereka 0 rupiah untuk mendapatkan izin dari untuk PIRT, dan kemudian melangkah lagi sampai halal pun kami dampingi sampai dengan 0 rupiah, mereka tidak mengeluarkan dana. Jadi selama ini kami sudah berupaya semaksimal mungkin anggaran yang kami kelola pun untuk meningkatkan kualitas atau yang sekarang bahasanya itu UKM naik kelas. Bagaimana caranya mereka melatih. Jadi memang secara teknis kami tidak melatih produksi Bapak. Jadi produksi itu sifatnya hanya untuk peningkatan, tetapi lebih ke bagaimana cara mereka meningkatkan kemasan, kemudian branding produk, kemudian marketing online-nya atau marketing offline-nya juga, dan kemudian juga izin-izinnya. Jadi beberapa hal yang kami dampingi selama ini itu terkait dengan pembiayaan, pemasaran, produksi, peningkatan produksi dalam hal ini, kemudian dari sisi ada lima di sana, 5 hal terkait usaha termasuk sampai dengan pembiayaan. Ya. Jadi pembiayaan betul yang terkait tadi Pro Justisia terkait hukum, Baik. di mana mereka juga ada di dalamnya. Baik, jadi ternyata dari sekian puluh ribu UMKM yang ada di Kebumen itu yang sudah memiliki legalitas baru sebagian kecil Ibu ya. Dan padahal dari dinas itu sudah tidak kurang-kurang melakukan sosialisasi, pendampingan, tapi kok ternyata juga belum bisa maksimal. Ini ada persoalan apa nanti kita akan lanjutkan, tapi kelihatannya ada beberapa SMS atau WA yang masuk, maka akan saya bacakan terlebih dahulu. Baik, pertama, selamat malam Pak Dr. Hambali dan para narasumber yang lain. Saya mau tanya, apa benar kalau usaha sudah punya izin maka tiap bulan harus bayar pajak? Kemudian ke Pak Doktor, jika ada usaha yang tidak punya izin, apa ada sanksinya? Terima kasih dari 087 808 00 sekian. Terima kasih atas SMS-nya. Pertama ke Bu Kamla dulu, silakan dijawab. Oke, itu. siap. Oke, mungkin menjawab pertanyaan tadi barangkali Pak terkait kenapa sih UKM kita nggak mau berizin? Iya. Yang ini juga ya. Jadi mungkin salah satu alasannya apa yang disampaikan oleh SMS tersebut. Jadi kami yang kami jalani selama ini banyak UKM yang
agak terpaksa atau demi KUR. Nah, Iya. jadi mereka melakukan perizinan, melakukan pelengkapan izin tersebut yang notabene berkaitan dengan dampak hukumnya tadi, yang pajak, kemudian yang hal-hal lain yang mengikuti, otomatis ada NPWP segala macam. Tapi untuk diketahui bahwa untuk NIB UKM itu tidak perlu NPWP. Jadi akhirnya KUR ya, KUR itu mensyaratkan salah satunya. Ketakutan-ketakutan itu sebenarnya tidak perlu. beralasan ya, karena pada dasarnya pajak juga tidak seberat apa yang mereka pikirkan. Hanya mungkin memang harus telaten dengan pelaporannya. Nah itu yang perlu diyakinkan kepada para pelaku usaha, Bu Hamla, bahwa pelaku usaha yang sudah mengurus izin, yang sudah mengantongi izin, justru akan banyak mendapatkan kemudahan daripada hal yang menakutkan. Wah, saya harus bayar pojok begini-begini. Itu bisa diyakinkan kepada mereka, Bu. Gimana? Ya. Ini selama ini kami memang sudah maksimalkan, tapi kembali lagi UKM yang menjalani pada prinsipnya, kalau yang sudah berjalan begitu muncul sekarang dengan persyaratan NIB, hampir UKM yang berkonsultasi itu langsung kami fasilitasi. Karena tidak lebih dari 5 menit itu bisa kita lakukan. Berarti dari Dinas Naker Kop UMK juga memberikan layanan untuk pengurusan izin, Bu ya? Iya, betul. Minimal untuk NIB kita bantu. Bahkan PIRT dan halal juga kami dampingi, dan bahkan tadi yang saya sampaikan 0 rupiah mereka gratis, tidak gratis ya. Gratis. Hanya memang harus sabar sedikit karena kita sifatnya kumulatif ya, banyak baru diurus itu ya. Jadi prinsipnya ada anggaran-anggaran yang sangat membantu UKM tersebut. Apakah pelaku usaha yang masih di tingkat mikro lah, Bu ya, atau kecil, Bu ya, di dalam mengurus izin harus punya NPWP, Bu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Berarti NPWP bukan menjadi penghalang bagi mereka ya? Nah. Jadi pada saat mereka pembuatan NIB, mereka tidak dibatasi dengan wajib NPWP, tidak. Baik. Tapi apabila punya itu lebih baik karena ya? akan melangkah ke proses izin berikutnya. Ya. Demikian pemirsa jawaban dari Bu Hamla. Sekarang ada pertanyaan yang ke Pak Dokter ini. Singkat saja Pak Dokter. Ya, ada sanksinya enggak ya? Iya. Ya enggak ada, Pak, sepanjang pertama sebenarnya kan usaha itu pribadi ya. Hanya pemerintah negara itu mengatur kan. Yeah. Namanya mengatur itu bukan melarang, bukan memerintah. Mengatur biar teratur kan. Iya. Nah, tentu tanpa izin ya cuma ya jadi terbatas kalau tanpa izin. Artinya mereka mengalami kerugian sendiri, Pak ya, Iya, ketika dia punya izin. langkahnya terbatas kan. Nah, kalau punya izin tentu akan lebih luas. Kayak punya SIM A, B, C itu kan juga, apalagi Anda punya SIM itu semakin terbatas kan. Kemudian punya SIM A ya tentu beda dengan yang punya SIM B kan. Itu. Kemudian soal ini Pak, harus bayar pajak enggak, itu hanya kewajiban mereka yang wajib pajak yang harus, bukan bayar pajak loh, laporan pajak itu yang penting. Nah, kemudian kalau memang ada kewajiban bayar baru bayar. Karena laporan nihil juga bisa. Kalau memang tidak ada untung ya kayak Panang misalnya tidak ada untung ya nihil saja laporan. Iya. Hanya kalau tidak lapor kena denda gitu. Nah, tinggal mau tidak setiap bulan dia ngisi laporan nihil atau mungkin ada perhitungannya. Kalau ada perhitungannya bayar. Kalau tidak ada nihil tidak harus bayar. Baik. Dan banyak untungnya kalau mau keluar negeri itu harus punya itu juga. Iya. Ya hampir sekarang dikaitkan semua dengan KTP, dengan NPWP ya. Iya. Gitu. Baik, demikian pengirim SMS dan juga pemirsa jawaban narasumber saya kira sudah cukup jelas, dan saya akan lanjutkan untuk membaca SMS berikutnya. Ya, SMS berikutnya. Ya. Selamat malam para narasumber. Mengapa UMKM kok sepertinya susah untuk berkembang, padahal bantuan dari pemerintah juga sudah cukup banyak? Sebenarnya ada permasalahan apa? Itu mungkin melihat UMKM kan kayak seperti itu aja, Bu. Katakanlah bakul bakso ya bakul bakso terus dari dulu sampai sekarang. Si Anu jualan cilok dari dulu kok sampai sekarang cilok terus kok peningkatannya nggak signifikan. Misalnya kemarin bakul cilok sekarang jadi apa? Cabangnya banyak. Jadi bos, iya cabangnya banyak jadi bos cilok. Itu mungkin kelihatan ya peningkatannya. Itu mungkin mereka melihatnya dia bakul dawet dari dulu kok sampai sekarang dawet terus itu. Silakan Bu Hamla, kira-kira ada masalah apa ini? Oke. Ya, mengapa UKM susah untuk berkembang? Kembali ke yang bersangkutan, Bapak. Karena bagaimanapun juga UKM ini adalah usaha ya. Kita bicara usaha itu pasti ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dirinya sendiri. Ada sebuah pandangan di mana mau sampai di mana dia
mencapai usaha tersebut. Jadi memang kembali ke sikap mental, di mana terkadang mereka hanya bicara sak cukup. Pada saat usaha mikro ini berkembang, di mana dia memproduksi sebuah produk, kemudian berkembang, dikenal banyak orang, semestinya kan kalau memang kualitas bagus, pasti akan ada pesanan. Begitu pesanan ada, mereka harus siap dengan produksi. Begitu pesanan bertambah, produksi pun bertambah. Nah, seringkali di Kabupaten Kebumen, dengan produk yang sudah bagus, dengan usaha yang cukup lumayan bagus, tapi pada saat kontinuitasnya itu dituntut untuk terus bertahan, mereka melempem. Iya. Di saat mereka dibutuhkan dengan kualitas yang baik, yang sudah bagus, sudah laku, laris, kualitas sering turun. Nah, kembali ke sikap mental mereka, Pak. Iya, berarti sekalipun sudah banyak pendampingan dari pemerintah, bantuan pemerintah, tetap pada akhirnya kembali kepada yang bersangkutan, Bu ya. Iya. Mungkin apakah dia sungguh-sungguh, tekun, serius, dan menjaga kualitas atau tidak, itu kembali ke yang bersangkutan ya. Baik, saya kira itu sudah sedikit banyak memberikan jawaban kepada pengirim SMS. Mas Nanang punya pengalaman. Iya, yang saya tuh sampai lupa kalau di situ ada Mas Nanang. Mas Nanang selaku pelaku usaha itu apakah juga merasa seperti SMS itu bahwa jenengan itu susah untuk bangkit begitu, Mas Nanang? Apa masalahnya? Bangkit sama enggaknya mungkin karena UMKM itu dilihat dari packagingnya ya. Karena tetangga-tetangga saya misal yang penjual nasi goreng atau bakmi itu dari dulu sampai sekarang misal penjual jadi nasi goreng dan bakmi, tapi mungkin di belakangnya bisa memupuk modal dan lain-lain investasi seperti itu. Jadi mungkin ada kalanya UMKM yang berhasil juga tidak kelihatan kayak gitu. Gitu ya. Iya. Orang lain kan penampilannya hanya seperti dari itu. luarnya saja ya. Iya, saya rasa Ya, seperti sekalipun itu. rezeki. Misal ada di tukang cilok yang nabung terus ada yang gosipnya naik gaji gitu juga ada kesuksesan juga ya. suatu kesuksesan. Tapi tetap aja Bakul cilok seperti itu. Iya. Jadi mungkin sebagian masyarakat memandang packagingnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Mas Nanang sendiri, saya tanya ke aspek legalitasnya dulu. Iya. Mas Nanang usahanya sudah punya izin belum? Sudah. Sudah. Izin Iya. apa saja yang dimiliki? Pertama dulu waktu IUMK buat, terus kemarin diupdate OSS juga NIB. Dan itu memang prosesnya juga sangat mudah. Malah untuk yang NIB bisa buat sendiri di rumah. Iya. Karena itu sistemnya online. Online ya? Iya. Nah, cuma bagi yang belum pernah nyoba dan belum tahu kan memang bayangannya kan susah sekali ngurus izin. Apalagi kalau untuk sekarang, untuk UKM Kebumen itu kan banyak sekali komunitas-komunitas UKM. Yeah. Jadi itu sangat dimudahkan. Jadi kalau misal dari pemerintah misal mempunyai program atau apa, jadi pemerintah hanya menunjuk satu ketua, misal ketua komunitas. Nah, nanti dari ketua komunitas disebarkan ke anggota-anggota seperti itu. Jadi itu agak ada kemudahan untuk UMKM mendapatkan informasi, mengakses informasi dari dinas LPP. Artinya pengalaman Mas Nanang itu ngurus izin itu nggak susah ya, Mas ya? Nggak susah. Nggak susah dan tidak berbiaya ya? Tidak berbiaya. Ya, mudah sekali. Tapi Iya. kok kenapa tidak berbondong-bondong mereka untuk segera mengurus ini? Ada apa? Kemudian pertanyaan saya berikutnya ke Mas Nanang, selama Mas Nanang menekuni usaha ini, adakah persoalan yang dianggap serius nih, Mas Nanang? Dalam hal melakukan usaha ini, kendala apa yang dirasa paling serius gitu? Iya. Kalau untuk kendala mungkin tadinya sebelum ya tadi komunitas ya, tadinya bergerak sendiri mungkin dari saya pelaku usaha jenitri terus ingin apapun langsung ke dinas. Nah, itu kendalanya. Tetapi kalau untuk sekarang karena ada komunitas-komunitas UKM, itu saya rasa kendala itu agak diperingan. Kebetulan saya tergabung di forum UMKM online. Jadi ada juga bersinergi dengan dinasnya Bu Kamla, nggih. Jadi setiap program atau apapun masuk ke komunitas dan komunitas sudah
sudah tahu semuanya. Kalau dulu kan mungkin perorangan usaha-usaha minim informasi karena mungkin susah aksesnya seperti itu. Iya. Sekarang dunia online betul-betul sangat membantu Mas Anang ya, Iya. baik dalam marketing maupun dalam pengurusan-pengurusan yang lain Iya, kan begitu. Nah, kemudian pemasaran antara online dengan yang offline itu lebih banyak mana Mas Anang kelihatannya? Kalau di komunitas saya online. Online ya? Iya. Bahkan kalau untuk beberapa anggota forum UMKM online itu di masa pandemi pun nggak terlalu berpengaruh karena memang sangat pas dengan pandemi ini. Jadi mereka menjual dari rumah, terus dari pembelinya juga lewat online seperti itu. Iya, baik. Iya. Bu Kamla, ini ke depan ini kan tentunya dari dinas berharap agar para pelaku usaha ini terus meningkatkan diri Bu ya, baik dalam hal usahanya, pemasarannya, termasuk juga dalam hal perizinannya kan. Ini apa kira-kira yang akan dilakukan Bu Kamla dan kawan-kawan dari dinas supaya bisa mendorong secara signifikan para pelaku usaha ini untuk betul-betul mengurus izin, bahwa legalitas dalam sebuah usaha ini memang penting untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan juga untuk keperluan-keperluan lain, termasuk mungkin kalau mau ada bantuan, kan itu Bu Kamla ya. Silakan Bu. Oke, pada prinsipnya kami selaku dinas sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kembali lagi UKM tersebut minta mudah-mudahan tergerak, sadar bahwa apa yang dilakukan, kita bicara administrasi ya, itu sifatnya administratif, itu bisa segera menyesuaikan di mana apabila ada kesempatan. Kita contohkan belum lama ini kami kedatangan eksportir yang notabene mengharapkan UKM Kebumen itu bisa dikurasi produknya agar bisa keluar dari Kebumen bahkan sampai negara-negara yang mungkin mereka tidak duga. Banyak orang Indonesia yang tinggal di sana yang notabene sekarang lebih suka konsumtif yang kayak gitu Pak. Jadi makanan atau minuman yang memang original, bukan pabrikan. Iya. Jadi memang handmade dari UKM. Itu mereka minimal itu harus PIRT, yang notabene harus ber-NIB kemudian PIRT. Pada saat kesempatan itu muncul, mereka nggak kelabakan lagi. Nah, pelan tapi pasti itu semua sudah kami lakukan dan mereka sudah menggeliat. Jadi dan sekarang produk kita pun kemarin mendapat kurasi dari YIA, Yogyakarta International Airport, sudah ada kurang lebih 22 produk yang masuk ke YIA. Karena kami khawatir pada saat kami mengkurasi itu izin belum, ini belum. Jadi yang ada dulu kami fasilitasi, nanti bergantian. Kalau memungkinkan mungkin bertambah ya, minimal bergantian. Mungkin bisa memaksimalkan peran pendamping Bu. Oh pasti. Termasuk juga untuk pengurusan izin ini kan gitu. Pasti sudah berjalan. Legalitas yang sangat penting itu misalnya ada yang ingin meningkatkan usahanya, marketingnya sampai kepada ekspor. Nah, kalau nggak punya legalitas kan nggak mungkin. Ya, nah, betul. Ini yang harus diyakini oleh para pelaku usaha bahwa legalitas memang penting. Saya kira waktu sudah habis nih Bu. Terpaksa kita harus akhiri dan saatnya sekarang mungkin ada himbauan, harapan, pesan dari Bu Kamla kepada para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kebumen sebagai closing statement Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Wajan. Jadi kami harapkan UMKM di Kabupaten Kebumen bisa lebih maju, lebih bisa menggeliat lagi, lebih bisa bersemangat lagi, dan kesempatan-kesempatan serta peluang yang muncul itu bisa disikapi dengan bijak. Apabila memang belum berizin, segera diurus. Kami siap, boleh dikatakan 24 jam Pak. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk membantu memfasilitasi perizinan. Dan kami harapkan kedepannya juga UMKM di Kabupaten Kebumen ini mendapatkan peluang pasar yang jauh lebih luas lagi dengan kerjasama yang dalam hal ini UMKM Kebumen sendiri yang pelaku utamanya. Mungkin barangkali itu tambahan. Amin, harapan itu semoga bisa terwujud. Terima kasih Bu Kamla. Selanjutnya Mas Nanang mungkin ada pesan-pesan, harapan kepada teman-teman pelaku usaha supaya mereka terinspirasi menjadi pelaku usaha yang sukses. Silakan Mas Nanang. Ya, untuk UMKM saya rasa untuk menikmati fasilitas dinas dan lain-lain itu ada
ada bagusnya juga untuk mentaati peraturan. Jadi misal legalitas dan lain-lain itu bisa dipenuhi seperti itu. Sudah Mas ya? Terima kasih Mas Anang. Saya doakan moga-moga usaha Mas Anang makin sukses. Amin. Amin. Terakhir Pak Dokter silakan. Pemirsa yang kita hormati, dengan pandemi COVID-19 ini UMKM merupakan satu peluang yang sangat terbuka lebar, apalagi dengan fasilitas online, fasilitas internet yang semakin mudah dan relatif semakin murah ya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah pertama planning, atau yang pertama justru apa yang mau kita lakukan itu jangan berpikir untung terlebih dahulu, tapi berpikir bahwa saya suka dan saya bisa. Nah, ketika itu sudah dimiliki, kemudian dilanjutkan dengan planning dan seterusnya, dan jangan lupa untuk legalitas, sehingga nanti bisa bergerak lebih luasa. Saya yakin Bu Kamla dan kawan-kawan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM akan membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, Pak Anang, Bu atas bersamanya. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Saya masih cukup banyak informasi yang ingin kita gali dan lebih menarik, tapi karena dibatasi waktu, maka bisa kita agendakan kembali suatu ketika untuk memperdalam kembali berbagai hal di seputar UMK Kebumen. Yang pasti kita semua berharap bahwa UMKM di Kebumen terus bangkit dan bisa berkembang sebagai penopang ekonomi masyarakat Kebumen khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami harus segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.